Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk teman-teman semua. Kembali lagi di channel Juluan Belajar. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar sifat-sifat dasar bilangan berpangkat atau kita sebut dengan eksponen ya. Jadi untuk teman-teman jangan di skip video ini agar teman-teman dapat mengetahui bagaimana sifat-sifat dasar bilangan berpangkat atau eksponen. Oke, seperti biasanya bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, and share. Dukung channel ini agar channel ini dapat berkembang ya teman-teman. Oke, kita langsung saja pada pembahasan. Jadi, sifat yang pertama adalah perkalian ya. A pangkat M kali A pangkat N. Jadi perhatikan, sifat bilangan berpangkat apabila dia bentuknya perkalian, yang kita perhatikan adalah bilangannya. Apabila bilangannya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan ya. Jadi, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, apabila bilangan berpangkat dalam bentuk perkalian, kemudian bilangannya sama, maka pangkatnya dijumlahkan ya. Oke, sifat yang kedua, A pangkat M bahagi A pangkat N. Nah, perhatikan apabila dia pembagian, kemudian bilangannya sama, maka pangkatnya dikurangkan ya. Jadi A pangkat M bahagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kemudian sifat selanjutnya, A pangkat M dipangkatkan N. Jadi perhatikan apabila kita mendapatkan seperti ini, maka bilangan pokoknya tetap, kemudian pangkatnya kita kalikan ya. Jadi A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Oke, kita next pada sifat selanjutnya, A pangkat M per N. Nah, ini sifat bilangan berpangkat yang berpangkat pecahan ya. Nah, apabila kita mendapatkan seperti ini, bilangan dipangkatkan dengan pecahan, maka kita bisa rubah menjadi bentuk akar. Jadi, A pangkat M per N sama dengan akar A, kemudian pangkat pembilang berada di dalam akar, kemudian pangkat penyebut berada di luar akar ya. Oke, bisa dipahami. Nah, selanjutnya A pangkat 0. Jadi perhatikan ya untuk teman-teman, semua bilangan apabila dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Oke, bisa dipahami ya. Jadi teman-teman harus pahami, bilangan berapapun apabila dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1 ya. Kita next pada sifat yang selanjutnya, A pangkat negatif M. Nah, perhatikan apabila mendapatkan bilangan yang dipangkatkan dengan negatif, maka pangkat negatif ini kita bisa rubah menjadi pangkat positif ya. Jadi caranya, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Bisa dipahami ya? Jadi inilah sifat-sifat dasar bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi teman-teman harus pahami agar supaya teman-teman mendapatkan contoh-contoh soal bilangan berpangkat, teman-teman akan sangat mudah untuk mengerjakan soal tersebut ya. Oke, sekarang kita latihan contoh soal ya. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat negatif 4. Nah, perhatikan sifat bilangan berpangkat yang pertama perkalian. Nah, apabila bilangannya sama, maka pangkatnya kita langsung jumlahkan ya. Jadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat negatif 4 sama dengan 3 pangkat 2 tambah negatif 4. Bisa dipahami? Sama dengan, sekarang pangkatnya kita jumlahkan, 2 tambah negatif 4 sama dengan, perhatikan, positif ketemu negatif, berubah menjadi negatif ya. Jadi 2 tambah negatif 4 sama halnya dengan 2 kurang 4. Nah, 2 kurang 4 sama dengan negatif 2 ya. Jadi 3 pangkat 2 tambah negatif 4 sama dengan 3 pangkat negatif 2. Oke, bisa dipahami? Kita next pada latihan contoh soal selanjutnya. 5 pangkat negatif 6 bahagi 5 pangkat negatif 2. Nah, perhatikan A pangkat M bahagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Oke, jadi 5 pangkat negatif 6 bahagi 5 pangkat negatif 2. Nah, karena bilangan sama maka kita tulis 5 pangkat negatif 6 kurang negatif 2. Bisa dipahami ya? Jadi, apabila pembagian bilangan berpangkat, kemudian bilangannya sama, maka pangkatnya kita kurangkan ya. Jadi sekarang
5 pangkat negatif 6 kurang negatif 2 sama dengan 5, pangkatnya kita kurangkan, negatif 6 kurang negatif 2 sama dengan negatif 4 ya. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat negatif 4. Oke, kita next. 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi perhatikan, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Maka pada contoh ini, 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 4 pangkat 2 kali 3. Sama dengan 4 pangkat 6. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut pada contoh soal yang selanjutnya. 3 pangkat 4 per 3. Nah, sekarang bilangan yang berpangkat pecahan ya. Maka kita bisa rubah menjadi bentuk akar ya. Jadi perhatikan, kita buat dulu akar. Kemudian 3 ini berada di dalam akar. Kemudian pangkat pembilang berada di dalam akar. Kemudian pangkat penyebut berada di luar ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita next pada contoh soal selanjutnya. 15 pangkat 0. Nah, perhatikan semua bilangan, semua angka apabila dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi 15 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Kita next pada contoh soal selanjutnya. 2 pangkat negatif 3. Nah, sekarang apabila mendapatkan contoh soal bilangan yang berpangkat negatif, perhatikan sifat bilangan berpangkat negatif ya. Nah, pangkat negatif kita bisa rubah menjadi pangkat positif ya. Jadi seperti ini, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau kita terapkan pada contoh soal ini, maka negatif 3 ini kita akan rubah menjadi pangkat positif. Jadi seperti ini ya. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Jadi beginilah dasar-dasar bilangan berpangkat. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.